Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farji. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah multivarian, yaitu berkenaan dengan penerapan metode prinsipal komponen analisis ya untuk sebuah full cell system. Nah, di sini pada tugas ini ya saya akan mereview sebuah jurnal yang judulnya adalah Proton Exchange Membrane Full Cell System Diagnosis Based on the Multivariate Statistics Method. Nah, pada jurnal ini ya full cell yang digunakan adalah sebuah full cell yang memang dipakai pada sebuah alat transportasi yaitu bus ya, di mana bus itu dipakai pada Olympics ya pada tahun 2010 dengan power ya, daya dari full cell sendiri yaitu adalah 80 kW. Nah, prinsipal komponen analisis itu sendiri itu adalah sebuah metode multivarian statistik ya yang mengubah variabel yang jumlahnya banyak dan saling berkaitan menjadi variabel yang lebih sedikit dan tidak saling berkaitan. Rumus dasar PCI itu sendiri itu dirumuskan adalah matriks X sama dengan matriks X capil plus matriks E. Ya, matriks X ini adalah sebuah matriks yang di dalamnya sekumpulan data yang akan kita analisis. Ya, kemudian X capil ini adalah sebuah pemodelan dari matriks X. Kemudian E ini sendiri adalah sebuah pemodelan defisiasinya. Sehingga dari rumus ini kalau kita ilustrasikan adalah menjadi seperti ini. Jadi ini adalah matriks X-nya ya, vektor X. Nah, arah vektor X ini bisa kita dekati ya dengan pemodelan ya X capil ditambah dengan pemodelan deviasinya adalah E di sini. Nah, kemudian untuk mencari nilai pemodelan X ini dan E ini itu dirumuskan seperti ini. Ya. X capil sama dengan matriks T dikalikan matriks B transpose sama dengan sigma I sama dengan 1 L T I B I. Yang E juga gitu, pemodelan deviasinya dirumuskan dengan matriks T dikali matriks B sama dengan sigma I ya sama dengan L plus 1 sampai M. TI, PI, T. Nah, di sini ada sebuah variabel L, di mana variabel L ini adalah sebuah jumlah parameter baru. Di mana tadi sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa metode PCA adalah sebuah metode yang di dalamnya memiliki variabel yang banyak dan saling berkorelasi, mengubah variabel tersebut menjadi variabel yang lebih sedikit. Nah, variabel lebih sedikit ini di sini disebutkan L. Ya. Kemudian metode PCA ya di dalam menentukan sebuah keadaan abnormal itu menggunakan square to prediksi deviation ya atau disingkat SPE, itu square prediction error. Square prediction error ini dirumuskan E transpose kali E ya. Nah, di sini nilai SPE ini ya, nilai SPE ini dirumuskan bahwa nilai SPE adalah lebih besar sama dengan dari CL. CL ini adalah di dalamnya dipengaruhi oleh variabel alpha. CL ini adalah confidence limits ya. Nah, kemudian untuk penerapan metode prinsipal komponen analisis pada full cell di sini disebutkan ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran full cell sistem konfigurasinya ya, di mana di dalamnya nanti ya ada parameternya apa saja, ada temperatur ya, temperatur dari mulai dari hidrogennya, temperatur dari air udaranya,
kemudian ada arusnya, arus kompresor, ya, kemudian ada tegangan dari fuel cell itu sendiri, kemudian ada tegangan dari masing-masing stack fuel cell, dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan pada jurnal ini, sebenarnya dia memiliki lebih dari 20 parameter, ya. 20 meter 20, lebih dari 20 parameter data, ya, tetapi pada jurnal ini yang akan dianalisis, ya, yang akan dipakai dalam metode PCI adalah sebanyak 17 parameter. Nah, dari 17 parameter itu sendiri, ya, di sini kalau dibentuk ke dalam sebuah matrik X fuel cell, ya, XVCS ini, yaitu, nah, bentuknya seperti ini. Ada 17 baris, ya, ada 17 baris, kemudian kolomnya ada 1000. Jadi di sini setiap sampel data ini, ya, setiap satu jenis data ini ada 1000 sampel. Misalkan di sini U fuel cell ini adalah tegangan output fuel cell, ya, ini ada arus fuel cell, ya. Jadi di sini kita posisinya mengambil sampai 1000 data untuk tegangan fuel cell sendiri. Ya, arus juga gitu, temperatur juga gitu, ya. Kemudian tegangan untuk masing-masing stack fuel cell juga sama seperti itu. Jadi setiap jenis data ada 1000 sampel data. Nah, dari data ini, ya, dari data ini disebutkan bahwa terdapat perbedaan sensor sehingga otomatis ada perbedaan dimensi, ya, yang berkaitan dengan variabel fisiknya. Ya, sebelum kita melakukan PCS modeling, ya, maka kita harus melakukan sebuah normalisasi terlebih dahulu dengan tujuan supaya dimensi dari masing-masing sensor ini dimensinya sama, ya. Nah, untuk normalisasi itu sendiri, ya, berarti di sini kita harus mengambil sebuah nilai rata-rata dan matrik varian, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk nilai rata-rata, ya, vektor rata-rata dari di sini disimpulkan M fuel cell dari X fuel cell transpose. Nah, dari X fuel cell transpose itu adalah ya matrik data ini, sekumpulan data ini, ya, ini, hingga rata-ratanya adalah ini. Dirumuskan rata-rata dari matrik fuel cell itu sendiri adalah 1/n X fuel cell transpose dikali IN. IN adalah ini. Isinya adalah 1. Ya. Dan kalau sudah ketemu rata-ratanya, kemudian kita mencari sebuah normalisasi matrik, ya, disimpulkan X bar. Ya, X bar rumusnya adalah X fuel cell dikurangi IN M dan ini. Nah, ini adalah rumusnya ini di sini, ya. Kemudian untuk matrik covariance sendiri disimpulkan R fuel cell adalah rumusnya seperti ini. Nah, kemudian covariant matrik R fuel cell ini adalah matrik simetrik, ya. Sehingga menurut teori dalam aljabar linear, ya, maka matrik U, ya, ortogonal matrik U, ya, kalau dikalikan dengan matrik covarian, maka hasilnya menjadi semacam matrik simetris seperti ini, atau matrik diagonal, ya. Jadi diagonal ini disimpulkan lambda 1, lambda 2 dan sampai lambda M. Jadi lambda 1, lambda 2, ya, ini adalah disebut dengan sebuah nilai eigenvalue dari matrik covarian. Nah, kalau nilai eigenvalue dari matrik covarian ini sudah ketemu, maka berikutnya adalah kita mencari unit characteristic factor U1, U2 di sini, ya, dari eigenvalue R fuel cell. Ya, sehingga menurut Gram-Schmidt, ya, sehingga didapatkan bahwa UI, ya, unit vector transpose, ya, ini dikali UJ ini adalah baris kolom, ya, nilainya sama dengan 1 apabila I sama dengan J, dan nilainya sama dengan 0 apabila I tidak sama dengan J. Dan kalau matrik covarian ini dikalikan dengan unit vector, unit characteristic vector ini, maka hasilnya adalah nilai eigenvalue dari I itu sendiri dikalikan dengan U. Kemudian untuk
unit characteristic vector matrix U fuel cell, ya, ini adalah tegangan output fuel cell. Unit characteristic vector matrix fuel cell itu sendiri adalah nilainya ini. U fuel cell sama dengan U1, U2, dan seterusnya. Ya. Saya lanjut. Kemudian kalau unit karakteristik, ya, ini sudah kita cari. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari sebuah nilai pembobotan, skor. Skor disimpulkan dengan S fuel cell. Yang dirumuskan adalah X ini X bar ini adalah normalisasi dikalikan U fuel cell. U fuel cell adalah tegangan output fuel cell. Ya, sama dengan S1, S2. Ya, nah di sini dirumuskan. Nah, kemudian kalau nilai S ini sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari nilai ini, pemodelan dari fuel cell-nya, ya, matrix fuel cell-nya. Ya, di sini pemodelannya kita ambil dari normalisasinya. Normalisasi dari matriks X. Ya, dirumuskan dengan sigma I sama dengan 1 sampai L SI UI T. Jadi rumus ini itu sama dengan rumus yang yang ini. Di mana X ini adalah pemodelan dari variabel X. Ya, kemudian yang E adalah pemodelan deviasi dari pemodelan dari deviasinya. Yang untuk pemodelan deviasinya yaitu E di sini dirumuskan ini. Ya, bersama. Ya, di sini di mana nilai L ini adalah di antara 0 sampai M. Ya. Kemudian kalau nilai ini sama ini saya jumlahkan, nilai ini sama ini kalau saya jumlahkan, itu hasilnya seperti ini. Ya, sehingga nanti akan ketemu 0. Nah, di dalam menentukan komponen L di sini, ya komponen L ini, jumlah nilai komponen L ini, di sini ada disebutkan ada 3 metode. Yang pertama adalah kumulatif percent of total varian, ya. Kemudian size of variant of principal component, kemudian dan scree graph, ya, and the log eigenvalue diagram. Nah, pada jurnal ini metode yang digunakan adalah kumulatif percent of total variant method, ya, untuk menentukan mencari jumlah pemodelan PCI-nya. Ya. Nah, di sini telah dicari nilai L-nya. Di sini ditentukan ketemu nilainya 7. Ya. Nah, nilai 7 itu nanti bisa dilihat dari sini. Ya, ini adalah nilai L-nya 1 2 3 sampai 7. Kemudian dicari nilai eigenvalue-nya dari matriks X tadi. Ini untuk masing-masing nilai PCI-nya. Kemudian ini unit karakteristik dari U, ya, ini varian kontribusi, ya, ini total varian kumulatifnya. Dari varian kontribusi ini bisa dirumuskan ini rumusnya, sehingga hasilnya ini. Nah, kemudian untuk eksponensial pembobotan untuk mendiagnosis kesalahan dalam pulsa sistem, di sini threshold-nya adalah, ya, nilai SPE, Square Prediction Error. Tadi sudah sebutkan bahwa nilai SPE ini adalah tidak boleh lebih dari nilai CL. Nah, nilainya adalah lebih besar dari CL. Di sini. Nah, ini SPE nilainya adalah lebih besar dengan CL. CL adalah confidence limit. Ya, kemudian limit di mana nilai CL adalah ini, ya, kemudian V ini adalah ini dan HU-nya adalah ini. Nah, di sini saya langsung saja kita mendiagnosis contoh diagnosis. Ya, di sini yang diambil kasusnya adalah sebuah sensor tegangan dari fuel cell, ya. Bisa dilihat pada gambar 6. Pada gambar 6 ini muncul dua kejadian. Ya, di sini disebutkan ada muncul dua kejadian.
Yang pertama pada waktu kurang lebih mendekati 50 second di sini. Di sini ada accidental failure. Ya, jadi ada sebuah kejadian di mana pengukuran sensor tegangnya ini secara tiba-tiba saat itu juga dia drop, ya, mendekati nol, hampir mendekati nol. Kemudian kejadian kedua, ya, di sini pada menit ke 700 ini ada semacam voltage sensor drift, jadi dia turun seperti ini. Ya, ini adalah contoh diagnosis sampelnya. Ya, kemudian pada gambar 7 menunjukkan identifikasi proses dari diagnosis kegagalan sistem ini. Nah, ini. Nah, pada gambar 7 di sini itu kita lihat menggrafik nilai SPE-nya, square prediction error-nya. Nah, di sini kelihatan bahwa pada menit ke 700 second, nah ini nilai SPE-nya ini naik. Nilai SPE-nya naik, yaitu nilainya di atas dari nilai threshold-nya, yaitu CL, confidence limit. Ya, nah ini naik seperti ini. Nah, sedangkan nilai SPE kan tembusnya kan ini. Ya, ini kalau kita lihat dari nilai SPE-nya. Ya. Kemudian yang gambar 8, nah ini semacam kita lihat apa penyebabnya yang menyebabkan tegangan dari full cell itu turun pada menit ke 700. Nah, di sini disebutkan pada jurnal ini, penyebab ini terjadi turun itu karena di sini ada nilai tekanan, ya, tekanannya hidrogen itu rendah sekali, ya, rendah sekali. Nah, seperti ini. Kemudian dia normal seperti ini. Ya. Kemudian pada gambar 9, ya, ini indeks square prediction-nya. Kalau kita lihat kalau kita grafik, kalau kita plot dari indeks square prediction-nya ada seperti ini. Jadi menit ke 700 dia naik ini. Ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi rumusnya di sini. Jadi pada gambar nah di sini disebutkan, ya, kegagalan itu tidak bisa kita kita koreksi, ya, tanpa kombinasi informasi dari gambar 8 ini. Di gambar 8 ini informasinya apa sih penyebabnya? Nah, di sini disebutkan bahwa penyebabnya adalah sebelum tegangan pulsa ini turun atau drift, ya, ini ada permasalahan pada masalah pressure-nya. Ya, kemudian dan dengan nilai SPE yang seperti pada gambar 7. Nah, ini. Jadi untuk mendeteksi, ya, kesalahan kegagalan ini yaitu dengan cara dua ini, ya. Itu pada gambar 8 dan gambar 7. Sehingga dari dua faktor itu, ya, Sugar Prediksi Comprehensive Index, nah ini dirumuskan seperti ini. Jadi dua acuan kurva tadi gambar yaitu gambar 7 dan gambar 8 itu dirumuskan bahwa indeks super prediksi komprehensifnya adalah seperti ini, dirumuskan seperti ini. Nah, dari rumus 2 bersama 29 kalau kita grafik hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian bagaimanakah kalau sudah kedeteksi, bagaimanakah langkah selanjutnya untuk merekonstruksi dari kesalahan atau kegagalan sinyal dalam full cell, ya. Nah, di sini metode yang dipakai, ya, di sini kan konteksnya kan bahwa pembacaan sensor tegangannya itu tiba-tiba drift, ya, turun. Nah, di sini ada sebuah kesalahan pembacaan sensor tegangan. Nah, di sini yang dipakai itu adalah menggunakan siklus iterasi, ya. Jadi pembacaan data sensor tegangan itu diiterasi terus-menerus, ya, yang memiliki konvergen mendekati XI, ya, dengan rumus aritmatik siklus iterasinya adalah seperti ini, ya, XI, K plus 1. Jadi dia diulang terus-menerus, ya. Setelah nilai ini ketemu, kemudian dimasukkan ke rumus ini.
sebenarnya rumus ini ada variabel CI ya. Ya, kalau ini coba CI adalah hasilnya dari ini. Nah, kalau ini sudah ketemu, maka tegangan voltage rekonstruksinya nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, demikian presentasi tugas dari penerapan metode fisika yang bisa saya sampaikan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.